dan juga kami ada Pak Konsul Jenderal Sinambela dengan Ibu di Royal Badminton. Boleh cerita, mungkin kita mulai dengan introduction ya. Jadi ada 4 masalah yang itu ya. Coba Pak Yan introduce. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Sofyan Arifesa. Sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Katolik Parahyangan. Sebelah saya. Saya Franz, saya mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Parahyangan. Saya Jonathan Ginting, mahasiswa ekonomi akuntansi juga di Parahyangan. Saya Bro Andrew Siombing, saya mahasiswa fisika Universitas Katolik Parahyangan. Oke, dari ini kebanyakan dari Universitas Parahyangan. Iya, semua kita dalam satu klub namanya KM Mahitala, jadi klub pencipta alam di Unpar. Terus kita tergabung situ semua. Baru ya kita ada rencana waktu itu punya proyek Seven Summit, jadi ngedaki 7 puncak di setiap benua, di 7 benua yang ada di dunia. Berapa anggota di klub? Sekarang nyampe sekitar 800-an. Oh, 800. Ya. Wow. Okay. Soalnya seumur hidup di sini juga ada beberapa rekan yang anggota juga. Dari tahun 2004 soalnya. Iya, kita ada 7. Jadi berempat ini udah mendaki 7 puncak. 7 puncak. Boleh 7. cerita? Puncak yang mana aja? Jadi kita ada proyek mendaki 7 puncak tertinggi itu di 7 benua. 7 benua. Iya, di 7 benua. Yang di Indonesia juga ada, itu Carstens Pyramid, itu yang tertinggi di Oceania, Australasia. Yang kedua Kilimanjaro, Afrika. Yang ketiga Rusia, itu Elbrus. Yang keempat itu kita ngedaki Antartika, ada Vinson tertingginya. Terus kelima di Aconcagua, itu di Argentina. Yang keenam itu Everest, yang tertinggi di dunia. Terus ini yang terakhir yang di Alaska, itu Denali. Beberapa tahun yang lalu ada, kalau salah ada pramuka ya, yang mendaki di Alaska itu ada beberapa, ada 1 atau yang meninggal. Iya. Itu biasanya kenapa itu sebabnya kita harus mengetahui agar lebih aman? Mungkin sih kalau saya untuk mencegah hal seperti itu ya, supaya lebih aman untuk mendaki, apalagi namanya gunung-gunung es yang di Indonesia mungkin nggak banyak, ya cuma ada di Papua mungkin salah satunya. Rasanya itu butuh knowledge yang benar-benar detail lah tentang gunung tersebut, karena nggak bisa semua gunung itu disamain gitu. Ada seperti Denali itu berbeda dengan Vinson, atau Vinson berbeda dengan Everest. Dan juga peralatan yang cukup lah, kalau bisa sebagus-bagusnya, karena kan yang kita hadapi itu adalah cuaca yang ekstrim, suhu yang ekstrim, medannya ekstrim. Nah dari situ semua, dan nggak lupa fisik sama persiapan mental juga jangan lupa. Nah dari situ kita gabungin semua dan kita manage sebelum berangkat, ya baru kita berangkat. Makanya benar-benar memperkecil resiko lah dari sebelum berangkat. Tapi bagaimana mempersiapkan itu? Sisanya strategi. Biasanya kita ngeliat cuaca, gimana cuaca buruk, kita masuk ke yang benar-benar high season, cuaca yang benar-benar bagus. Terus kita ngebaca, saat di lapangan kita ngebaca cuaca lagi. Jadi terus kita dapat lamaran cuaca terus. Itu sangat mempengaruhi. Soalnya kalau kita jalan dapat cuaca jelek, ya misalnya badai sangat besar, itu resiko frostbite atau celaka maka lebih banyak. Jadi itu terus saat di medan yang sulit, mungkin yang kanan kirinya udah jurang, itu benar-benar hati-hati, kita saling ingetin sama gitu. Kita tetap fokus untuk berhati-hati jalan, soalnya banyak yang celaka orang di situ masuk jurang kanan. Nah kalau cuaca kan biasanya bisa kita ramalkan mungkin
1 minggu mungkin ya, Ya. maksimal ya. Tapi biasanya kalau mendaki itu berapa hari? Kita dapat report harian. Harian. Tapi Jadi kita biasanya ada kalau punya mingguan sama harian ada. kalau pergi mendaki itu berapa hari? Tergantung gunung. gunungnya beda-beda gitu. Yang paling lama? Everest itu total operasional bisa mencapai 2 bulan 2 ya. bulan. Oh, 2 bulan dari foothill sampai Iya. Iya, karena kita ada proses namanya aklimatisasi yang karena kita ngadapin ketinggian yang ekstrim yaitu udah 8.000 yang udah dead zone lah, di mana manusia tuh udah kalau manusia biasa tuh udah nggak bisa bertahan hidup lah di sana. Nah, makanya kita lamanya itu yaitu dengan cara turun naik, jadi turun naik gunung dari base camp naik ke misalnya naik ketinggian sekian, terus turun lagi, terus berikutnya naik lagi ketinggian yang lebih tinggi lagi sampai siap untuk sampai puncak gitu. Oh, jadi itu pada tahun berapa itu? Kemarin Tahun ini bulan Mei. Mei April, kemarin. bulan April, Mei bulan, kita di sana. bulan Mei yang 2011. ya, 2011 itu ketinggian Everest berapa? 8.848 Jadi itu paling meter. tinggi. Itu paling tinggi di dunia. Nah, kesan-kesannya gimana waktu naik gunung? Bosan sih. Karena mesti naik turun. Iya. Lama ya. Karena lama. Kita lama terus kita harus ikutin yang tadi dibilang yang perakiran cuaca itu, jadi benar-benar kita nggak boleh sembarang besok saya mau summit, nggak bisa gitu. Jadi itu ditentuin. Nah itu tuh belum tentu, itu juga bisa waktu-waktu berubah. Apalagi tahun ini katanya sih tahun yang nggak normal lah. Jadi sempat kita summit waktu itu rencana tanggal 14 Mei, ternyata pada saat perjalanan menuju puncak cuaca berubah dan kita harus turun lagi, dan di situ sempat bikin kita waduh stres segala macam. Dan akhirnya perakilan cuaca datang lagi dan diputuskan tanggal 20. Makanya kita pada saat kebangkitan nasional Sengaja ya. Kita nyampe puncak Everest. Iya. Jadi kalau Mount Everest itu yang paling susah saya kira ya. Atau ada gunung Dari yang 7 gunung Paling ini susah siapa nggak yang ya, paling kayaknya? sulit? Kenapa? Paling susah mungkin Denali bisa. Denali. Denali. Secara Ya, paling fisik. susah. Secara fisikal. Kalau kita itu. di sana kita dibantu sama Sherpa, jadi bebannya nggak terlalu Denali tidak, Denali sendiri. Oh, Denali kita sendiri. sendiri. Kita unik tiap Benar-benar kali fisik. misalnya kita pulang dari Elbrus, apa yang paling susah? Elbrus. Paling susah apa, paling susah akun Yang Kagua. terakhir dah paling Dan susah. terakhir selalu paling susah karena meningkat gitu. Yang dirasain memang ya lebih sulit. Tapi semua gunung yang kalian mendaki adalah yang bersalju. Iya. Kecuali Kartens. Ya Kartens kadang-kadang salju, cuman nggak salju abadi gitu. Cuman dia salju datang, cuman ya karena masih titik bekunya masih rendah, jadi meleleh terus permukaannya juga lancip gini kan, nggak nampung es. Batu. Itu batu. Batu. Jadi juga mesti rock climbing atau Ya. Ya, mesti Semi ada rock ada Free climbing. batu campur climbing. Free climbing. Oh iya, boleh. Tadi kan ini kan sudah mendaki 7 puncak ya. Iya, betul. Nah, dan di dalam negeri juga di daerah Papua, Kartens, semua puncak di dunia sudah di ini. Sekarang apa? Gimana target berikutnya apa ini? Gimana gitu? Target berikutnya mungkin ngembangin dari prestasi yang kita punya sekarang. Jadi kita waktu itu tujuannya kita menginspirasi teman-teman Iya. di Indonesia aja, pemuda-pemudi Jadi untuk orang terus Indonesia berkarya. pertama juga. Gitu. Jadi ya mungkin itu kita ya sampai Indonesia mungkin kita banyak sharing, terus kita banyak talk show, sharing. Dari serangkaian pendakian yang prestisius ini, ya, apa sih yang kalian dapat gitu? Ini mungkin very personal ya, gitu ya. Apa gitu ya? Gitu. Kalau dari saya yang saya dapat ternyata yang ya semuanya bisa gitu. Dulu kan saya ngebayangin ngedaki gunung itu susah, atau sampai ngedaki 7 gitu. Kebanyakan gitu 7. Ternyata setelah kita jalanin ya semuanya bisa ternyata. Enggak sesulit yang kita bayangkan gitu. Nah, apakah pengalaman mendaki gunung atau apa namanya anggota dari pecinta alam di kampus ini akan mempunyai nilai positif atau bisa menjadi motivasi nggak di dalam kamu nanti terjun di dunia nyata setelah dari kampus? Keluar kampus. Nah, Pasti. ya.
pasti secara mentality, terus secara Lebih siap, merasa lebih lebih siap, siap, ya. siap, Lebih ya. siap menerima tantangan apapun. Ya, Mungkin mental secara mental ya, secara mental ya. lebih matang juga dalam mengambil keputusan karena kan sering dikedor. Karena kan kalau kita di gunung kan dalam suatu waktu bisa dilibatkan dalam situasi yang harus mengambil keputusan cepat gitu dan tepat gitu. Dan itu sangat sulit gitu. Mungkin di kehidupan nyata yang lebih enak, yang lebih ada waktu mungkin, jadi kita lebih matang lagi dalam keputusan. Itu mungkin contoh lainnya gitu. Bagaimana mengatur waktu, sebab kalian semua sekolah kan? Ya. Ya, apalagi Mount Everest itu 2 bulan kan? 2 bulan. Ya. Bagaimana dengan sekolah gitu? Apa sekolah lewat internet? Dan pendanaannya, fundingnya. Ya, fundingnya juga ya. Kalau kita sih kebetulan Unpar mendukung kegiatan kita, cuman bukan berarti mendukung kita ya mau sekolah nggak sekolah serah. Nggak, kita di pas yang Everest ini kita cuti, semuanya cuti. Dan kemarin yang waktu Kilimanjaro sama Elbrus itu kita sempat bentrok sama kuliah, dan itu dibantu sama kampus seperti ujian yang harusnya belum ujian kita boleh ujian duluan, Ujian duluan gitu, dimajukan. majuin. Terus ya seperti itu, terus kasih ya beasiswa juga dari kampus tuh. Terus ada bantuan juga ya dari kampusnya berupa dana. Untuk kegiatan Ya, Jadi sangat mendukung ya. sangat mendukung. Sangat. Rektor waktu Sampai rektor juga Everest jemput ngejemput maksudnya ke Nepal. ke Kathmandu. Oh, Kathmandu ya? Kathmandu. Ke sana ya. saking pengen ketemu kita. Dan ada pengalaman tidak yang di mana itu antara hidup dan mati waktu mendaki gunung. Emergency situation. Emergency ya, atau yang sangat membahayakan tapi Membahayakan. Kalau teratasi. terasa seperti hidup dan mati itu sampai sekarang belum ya. Belum. Cuman Untungnya belum. ya setiap saat sih kita jalan itu mikir ya kita tuh di daerah yang berbahaya gitu, dan kita membuat diri kita tuh selalu waspada aja, dan waspada terus fokus, nggak itulah, Nggak remeh ya. nggak Iya. remeh, betul ya. Walaupun kondisi lagi lemah juga tetap fokus. Jadinya tahu diri lah. Ya betul. jadi di klub itu juga ada training, betul? Ada. Training ya. Training. Oke, ada kelas spesial khusus atau Kalau gimana itu untuk trainingnya? persiapan proyek ini sih kebetulan kita sendiri yang nyusun si programnya. Cuman kelas khusus enggak, cuman kita ya tim ini yang tim bergerak di tim inti ini kita ada latihan sendiri gitu, rutin tiap minggunya sebelum mendaki itu tuh.